Iman mengalahkan dunia. Iman itu artinya percaya walaupun kita belum melihat, bersyukur walaupun kita belum menerima, dan hasil daripada iman kita akan melihat apa yang kita imani jadi kenyataan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Kembali hari ini kita bersama dengan salah seorang mentor daripada Mesbah Mujizat, Pastor Debbie Basir. Haleluya. Ingat, program ini juga merupakan hasil daripada support dan dorongan Ibu Debbie Basir dan Pak Daniel, di mana tahun lalu ketika pertama kali Bu Debbie datang, menginspirasi dan mendorong supaya program ini boleh dimulai. Dan saya percaya bahwa setiap kita makin diberkati Tuhan melalui setiap program-program ini. Dan saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan dari apa yang disampaikan Ibu Debbie, mari saksikan dan kita akan nyanyi memuji Tuhan bersama dengan BMC Worship. Naikkan pujian, Tuhan memberkati. Datang kepadanya dengan segenap hati kita, karena dialah sumber pertolongan kita. Dialah Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, peliharalah kami Tuhan seperti biji matamu. Sembunyikanlah kami dalam naungan sayapmu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, di dalam Engkau kekuatan dan perlindungan kami. Haleluya. Bagiku pertolonganku, pertolongan kami datang daripada Engkau. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, Yesus. Haleluya.
kami berlindung Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Rajaku. Mari kita mau angkat hati kita, angkat suara kita sembah Dia. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihilah kami dan jiwa kami berlindung kepadamu. Kau kekuatan kami. Haleluya. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami Tuhan berlindung padamu. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesus, haleluya, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Yesus, kami datang kepadamu. Haleluya. Dengan kepak sayap-Mu Engkau melindungi kami. Haleluya. Di bawah sayap-Mu kami berlindung. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Yesus saja kita berlindung. Kita bernaung di bawah sayap-Nya. Yesus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami akan terus terbang tinggi bersama dengan Engkau, Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami. Mari katakan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Engkau Raja
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam naungan-Mu. Terima kasih. Kami mau terus tinggal diam Tuhan di dalam naungan-Mu Tuhan. Kami mau taat, Engkau yang membawa kami kemanapun Engkau mau pergi Tuhan. Kami mau setia, kami mau selalu ikut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pedang bermata dua bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau masih mengizinkan kami boleh ada di Mezbah Mujizat, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati seluruh sahabat Mezbah Mujizat di mana saja berada. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi, bahkan sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti, sebab Engkau rindu supaya kami anak-anak-Mu boleh mengalami mujizat. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu sahabat Mezbah Mujizat. Iya, saya percaya kita tentunya dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Walaupun juga lagi tidak baik saudara ya, tapi tetaplah bersyukur dan kita mau memperkatakan yang positif. Iya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan saudara. Ya, tentang kita akan belajar bersama bagaimana Yesus itu pernah heran loh. Ya, bayangkan loh, kalau iman seseorang itu membuat Yesus heran tuh dahsyat. Ya, apa yang Yesus heran dengan hidup kita saudara? Jangan sampai Yesus heran dengan ini orang kok gak bertobat ya, terus Yesus heran astaga gitu ya. Jangan sampai Yesus heran ini anakku ini kok gak percaya gitu ya. Tapi biarlah kita mau bikin Yesus heran karena kita punya iman yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita buat Yesus heran dengan percaya kita kepada Dia. Mari kita buat Yesus heran dengan ya hal-hal yang kita miliki dalam hidup yang ya kita tetap mengandalkan Dia, tetap percaya kepada Dia. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Yesus itu pernah heran dengan iman seorang perwira, dan karena imannya itu terjadi mujizat yang begitu luar biasa. Mari kita buka bersama langsung saja Injil Matius pasal yang ke-8. Ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mujizat terjadi di salah satu kota di Kapernaum. Ayat yang kelima berkata, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Yang pertama, kenapa Yesus heran saudara? Perwira ini berada di Kapernaum. Ya, dan kita tahu perwira ini pasti orang Romawi. Ya, tentu orang Romawi itu tidak percaya kepada Yesus. Dan perwira ini memiliki anak buah, saudara ya. Ya kalau sekarang itu perwira ya lulusan Akpol, lulusan Akmil itu ya Akpol itu perwira. Mereka sudah punya anak buah. Anak buah di bawahnya itu ratusan loh saudara ya, mungkin 200 atau berapalah. Itu pokoknya perwira. Dia seorang yang sudah punya pangkat ya. Dia sedang bertugas di Kapernaum, saudara. Dan ya dia seorang perwira, dikatakan Yesus ketika masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Ya, satu hal yang membuat Yesus itu heran, yang pertama perwira ini orang Romawi, dia bukan prajurit biasa, tapi dia seorang perwira. Tapi yang menariknya, dia itu tidak kirim orang loh kepada Yesus, tapi dia datang sendiri. Harusnya sebagai seorang orang Romawi dan perwira, dia kan bisa kirim orang, anak buahnya dia panggil. Nanti kalau ada yang namanya Yesus tuh datang, ya suruh ketemu saya ya.
Kayak sekarang tuh kan banyak orang kaya mau ketemu pendeta, suruh anak buahnya dulu yang datang. Ya, suruh anak buah datang, telepon tuh pendeta suruh ke sini gitu ya. Tapi ini tidak, saudara. Ada sesuatu yang menarik dengan perwira ini. Seorang Romawi, orang yang sudah notabene ini tidak percaya kepada Yesus, orang Romawi. Dia datang ketika dia dengar Yesus masuk di Kapernaum. Dia sedang bertugas di Kapernaum. Dia datang sendiri mencari Yesus. Kenapa Yesus heran dengan perwira ini? Yang pertama, karena dia datang sendiri. Kenapa saya selalu mengajarkan kepada saudara, jangan cari pendeta. Jangan cari saya, jangan cari Pak Lukas. Waktu saudara ada masalah, cari Tuhan. Datang sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Ya, itu akan membuat Tuhan tuh heran dengan iman kita. Tapi kalau orang tuh cuma titip-titip doa, Pak titip ya Pak, saya ini ada masalah. Bu Debi titip ya, doa ya Bu sama Tuhan. No. Ya, ingat saudara, Tuhan tidak dengar titipan loh ya. Kita aja kalau sama orang tuh titip-titip, orang tuh lebih senang kita datang sendiri. Perwira ini, dia seorang yang memiliki anak buah tapi dia mau mencari Yesus secara pribadi. Ya, itu awalnya yang membuat Yesus terkagum dan menjadi heran dengan iman seorang perwira yang orang Romawi. Dan dikatakan di sana, ayat yang ke-6 dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yang kedua yang cukup membuat Yesus heran, perwira ini datang bukan untuk kepentingannya. Ya, kalau kita kan semua untuk kepentingan kita, saudara. Iya Pak, iya. Ya, kalau bukan kepentingan kita ngapain? Ya, kita tuh semua manusia, apalagi di akhir zaman, semua tuh pengen ya pokoknya kepentingannya. Ya, bukan kepentingan orang. Asal aku untung, aku seneng, apa dulu yang aku dapatkan. Orang sekarang saya suruh pelayanan, aku dapat apa? Ya, jadi saudara lihat ya, perwira ini datang mewakili orang lain yang pertama. Dan orang lain itu siapa, saudara? Bukan bosnya, bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi pembantunya. Wow, ini seorang yang sangat rendah hati. Dia datang menjumpai Yesus untuk kepentingan pembantu. Sebenarnya ada alasan banget dia suruh prajuritnya aja yang pergi. Ya, kamu suruh ya, itu pembantu saya di rumah sakit loh. Ya, itu Yesus katanya sering bikin mujizat tuh. Nanti kalau dia datang, kamu panggil dia, suruh ke rumah ya. Doain tuh si Inem. Ya, atau doain tuh siapa. Tapi dia datang sendiri, saudara, untuk kepentingan pembantu yang bagi sebagian orang itu gak penting. Dengar baik-baik, saudara, iman yang mengherankan Tuhan adalah iman yang memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Ya, bukan kepentingan diri sendiri. Seringkali kenapa doa kita tidak dijawab? Seringkali kenapa kita gak bisa melihat mujizat? Kita ini egois. Ya, saking terlalu egoisnya itu datang sama Tuhan tuh cuma mikir diri sendiri terus. Pernahkah kita mengabaikan sedikit pergumulan kita dan kita datang untuk pergumulan orang lain? Ya, waktu kita tidak fokus dengan pergumulan kita, maka Tuhan akan melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, tapi kalau kita tiap hari datang alay lebay, ya nangis di hadapan Tuhan cuma buat diri sendiri, kapan kita nangisi keluarga kita, kapan kita tangisi tetangga kita, kapan kita tangisi bahkan pembantu kita. Ya, perwira ini datang untuk kepentingan pembantunya. Ya, sebenarnya dia gak perlu capek-capek. Sebenarnya dia gak perlu. Saudara, jadi sesuatu terjadi. Mujizat itu bisa terjadi, saya yakin, karena di situ ada harga, di situ ada hal-hal yang membuat Tuhan tuh memperhitungkan. Ya, Tuhan tuh memperhitungkan. Di sini dikatakan, dia bilang sama Yesus, Tuhan, hambaku terbaring sakit di rumah. Ya, terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saya percaya juga perwira ini pasti sudah coba panggil tabib. Karena dia seorang yang sangat luar biasa, dia perhatian banget sama pembantunya. Jadi pasti dia sudah menghubungi tabib juga untuk membawa ke rumah dan menyembuhkan untuk pegawainya atau pembantunya itu, saudara. Ya, makanya ketika Yesus datang, ya dia mendengar. Ya, jadi pada waktu itu kabar tentang Yesus itu tersiar.
sampai ke Kapernaum, bahwa Yesus tuh membuat mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit. Nah, perwira ini memiliki iman. Dia percaya bahwa Yesus benar-benar dapat melakukan mujizat. Ya, yang kedua, dia datang sendiri mencari Yesus. Yang ketiga, dia memiliki iman, bukan iman yang egois, tapi iman yang peduli dengan orang lain. Coba saudara, sesekali engkau datang di kaki Tuhan, jangan tangisi terus dirimu sendiri, tapi coba engkau mulai tangisi orang lain. Mungkin tangisi iparmu, tangisi mertuamu, tangisi bahkan orang-orang yang kau benci, orang-orang yang rasanya gak penting buat hidup saya gitu ya. Tapi engkau mau menangis buat mereka, dan itu akan membuat Tuhan tuh heran loh dengan iman kita ya. Lalu dikatakan di sana ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, saya yakin Yesus memiliki pertimbangan atau hikmat menilai ini orang seperti apa. Makanya dia langsung berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, yang lebih mengherankan lagi saudara, perwira ini bilang kepada Yesus. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dia merasa Yesus itu orang penting. Kalau kita merasa seseorang datang ke rumah kita, kayaknya gak layak, berarti kan orang itu lebih penting dari kita, orang itu lebih berarti dari kita, orang itu ya posisinya lebih di atas kita, lebih terhormat, lebih kita segani. Ya, gak mungkin saudara kita berkata seperti itu kepada orang yang ya tidak levelnya di atas kita. Ya, prajurit ini, perwira ini melihat Yesus sebagai seseorang yang sangat luar biasa di atasnya dia. Makanya dia bilang, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ya, saya ingat dulu ada seorang ibu, ya dia juga petinggi, dia seorang pejabat, dia telepon saya, Bu, ya saya dan suami mau minta didoakan, Bu. Kami mau datang ke rumah ibu. Saya bilang, Ibu, kayaknya ibu sama bapak gak layak datang ke rumah saya. Karena saya tahu mereka ini pejabat saudara. Ya, memiliki kedudukan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang berada di atas kita itu biasanya kita sungkan menerima mereka di rumah kita. Kenapa? Karena dia luar biasa, jauh di atas kita, mungkin rumahnya, apanya, pokoknya ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Nah, perwira ini melihat Yesus sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, aku tidak layak. Lalu yang luar biasa lagi, dia bilang, Tuhan, ucapkan saja ya sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, saudara, ini iman yang dahsyat banget. Dia gak cari Yesus tumpang tangan di kepalanya hambanya. Kan ada orang itu baru marem kalau ditumpang tangan ya, diputer-puter, diuyak-uyak kepalanya gini, terus didorong jatuh dulu baru bisa aku sembuh nih kayaknya ya. Ada orang yang aku harus begitu dulu, harus begini dulu. Tapi perwira ini, dia tahu Tuhan itu berdaulat. Dia tahu bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang di luar nalar pikirannya. Saudara, kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan, maka engkau harus tanggalkan segala batasan-batasan dalam pikiran kita itu yang seringkali membatasi Tuhan. Bisa nggak ya Yesus itu menyembuhkan? Bisa nggak Yesus menyelesaikan masalah keuanganku? Bisa nggak ya Yesus itu gini? Perwira ini ya dengan polos, dengan lantang dia berkata, Tuhan, ucapkan satu kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Wow, saudara ya. Dan di sana Yesus berkata ayat 9, sebab dia bilang begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada juga prajurit. Ya, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi dia mengaplikasikan itu seperti dalam kehidupannya pribadi. Dia di bawahnya dia punya bawahan.
Ya, dia tahu Yesus itu memiliki kuasa untuk memerintah. Bahkan atas setiap keadaan, atas setiap situasi, Yesus memiliki kuasa untuk memerintah dengan firman. Saudara, mari imani hari ini ada kuasa di dalam setiap perkataan firman. Karena firman itu sanggup melakukan lebih daripada keadaanmu. Firman itu berdaulat atas keadaan hidup kita. Firman itu berdaulat atas sakit penyakitmu. Firman itu berdaulat atas kondisi keuanganmu. Ketika Yesus berkata, jadilah, maka itu akan terjadi. Tapi seringkali kita gak bisa lihat mujizat karena kita ini kurang percaya. Ya, tapi perwira ini bilang, ucapkan Tuhan satu patah kata saja, maka itu akan terjadi. Ya. Dan ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu dikatakan di sana, heranlah ia. Mari kita bikin Yesus tuh heran dengan iman kita, saudara. Jangan Yesus heran karena dosa-dosa kita yang gak pernah mau bertobat. Tapi bikin Yesus heran karena iman kita. Karena kepercayaan kita yang begitu luar biasa. Bikinlah Yesus heran. Dan ia tergerak untuk melakukan mujizat dalam hidupmu. Karena imanmu yang begitu luar biasa. Heranlah Yesus. Ya, dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus datang untuk orang Israel. Tapi kenapa perwira Romawi yang justru berkata bahwa dia punya iman yang dahsyat dan luar biasa, percaya sungguh kepada Yesus. Yesus bilang, di antara orang Israel tuh gak punya iman seperti ini. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus datang untuk mereka bahkan. Tapi mereka ternyata tidak menangkap. Perwira ini hanya mendengar orang-orang berkata ada satu orang namanya Yesus. Dia berjalan berkeliling bikin mujizat. Dia bahkan belum pernah mendengarkan pengajaran Yesus loh. Dia belum pernah dengar Yesus khotbah. Dia tidak pernah mengikuti Yesus. Dia cuma dengar. Waktu itu Yesus viral. Dia bikin mujizat di banyak tempat. Jadi dari mulut ke mulut orang cerita. Dia cuma mendengar bahwa ada seseorang yang membuat mujizat itu begitu dahsyat dan luar biasa. Lalu imannya timbul dari pendengaran itu. Dia bahkan belum pernah mendengarkan Yesus berkhotbah. Dia bahkan belum pernah mendengarkan ajaran Yesus. Dia bahkan belum pernah ketemu secara pribadi dengan Yesus. Tapi ada iman yang begitu luar biasa. Saudara, jangan tertipu hari-hari ini. Ya, engkau punya iman yang besar itu seringkali tidak ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang kelihatannya rohani. Sebab banyak orang yang kelihatan rohani itu tidak memiliki iman. Artinya apa? Ya, bangsa Israel, untuk mereka lah Yesus datang. Tapi ternyata mereka menolak dia dan mereka tidak percaya kepada dia. Tapi seorang perwira Romawi ini, ya, orang yang Yesus datang bukan untuk dia kalau dalam hitungan ya secara garis keturunan, tetapi dia cuma mendengar tentang Yesus dan dia nangkep, lalu dia punya iman yang dahsyat sehingga dia mengalami mujizat. Saudara, kita semua punya hak untuk mengalami mujizat, tapi tidak kita semua bisa mengalami mujizat. Tapi kita semua dipilih Tuhan untuk mengalami mujizat. Namun hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini ya saya mau berkata kepada kita semua, saudara. Mari kita buat Yesus heran dengan hidup kita. Buatlah Yesus heran dengan iman kita. Yang sekalipun dalam keadaan yang tidak enak engkau tetap berkata, Tuhan, engkau baik bagiku. Sekalipun keadaanku hari ini rasanya berat, tidak enak, tapi aku mau berkata engkau baik bagiku Tuhan. Dan itu akan membuat Yesus heran, saudara. Jadilah orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingan diri sehingga kita punya iman yang egois. Mari hari-hari ini kita semakin mencari Tuhan, kita semakin rindu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau berdoa buat saudara, sahabat Mesbah Mujizat. Taruh imanmu hari ini kepada Tuhan.
Jangan biarkan iman kita goyah, apalagi ya iman kita mati, karena kita tidak akan pernah melihat mujizat kalau kita tidak percaya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar malam ini, ya pagi ini, dari iman seorang perwira yang sebenarnya secara garis keturunan Tuhan tidak datang buat dia, tapi dia menerima kemurahan, mendengar tentang mujizat yang Yesus kerjakan, dan dia percaya. Dan dia punya iman yang luar biasa sehingga membuat Tuhan heran. Karena dia datang sendiri mencari Tuhan, dan dia datang bukan untuk kepentingannya, tapi dia datang untuk kepentingan orang lain. Ajar kami untuk tidak egois, ajar kami untuk tidak berfokus pada diri kami sendiri, tapi berfokus kepada Tuhan dan kepentingannya bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, taruh beban untuk orang lain dalam hati kami, supaya kami juga menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdoa bagi kepentingan orang lain. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang dalam persoalan, mereka dalam beban yang berat, mereka dalam pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau turut bekerja. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan, supaya kami keluar sebagai seorang pemenang, dan kami melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang dalam masalah keuangan Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Engkau terus berkati Tuhan Indonesia, Amerika, berkati di dalam perkenanan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan, buat itu berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.